Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi atau pertemuan minggu keempat mata kuliah pengantar akuntansi 2 masih membahas di dalam akuntansi perusahaan industri. Masih melanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelumnya sudah dibahas mengenai nilai persediaan atau latihan worksheet yang ada di dalam perusahaan industri atau manufaktur. Melanjutkan dari latihan soal kemarin, kita lanjutkan sekarang masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan manufakturnya. Sebelumnya pernah disampaikan bahwa di dalam perusahaan manufaktur terdapat perhitungan harga pokok produksi. Nah, untuk perhitungan harga pokok produksi di sini sudah Ibu lampirkan contoh perhitungan atau format bentuk laporan perhitungan laporan harga pokok produksi atau statement of cost of good manufacture. Yang di sini akun-akun apa saja yang ada atau yang masuk ke dalam harga pokok produksi. Intinya yang ada di dalam harga pokok produksi ini adalah akun-akun atau transaksi yang memang kegiatannya ada di dalam pabrik atau factory. Jadi selama kegiatan produksinya, baik biaya produksi yang dikeluarkan secara langsung ataupun biaya produksi yang dikeluarkan secara tidak langsung. Baru hasilnya nanti ini akan menghasilkan harga pokok produksi. Kemudian ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur pada prinsipnya sama dengan perusahaan dagang. Bedanya ada pada bagian harga pokok penjualan. Di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur pada bagian harga pokok penjualannya untuk akun pembelian diganti dengan harga pokok produksi dan persediaan barang dagang diganti dengan persediaan barang jadi. Nah, kita lihat di sini bentuk laporan laba rugi atau income statement untuk perusahaan manufaktur. Sales sama, ini dari hasil penjualan. Nah, cost of goods sold, harga pokok penjualan tadi terdapat perbedaan di persediaan yang diganti dengan harga pokok produksi, kemudian persediaan barang dagang diganti dengan persediaan barang jadi. Baru nanti hasilnya setelah dikurangkan itu adalah laba kotor atau gross profit. Untuk menghasilkan laba bersihnya, kurangi dengan beban operasional. Jadi beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan di luar kegiatan produksinya. Baru nanti hasil akhirnya apakah di dalam laporan laba ruginya atau income statement-nya memperoleh laba atau net income atau memperoleh rugi atau loss. Kemudian laporan ekuitas atau equity statement. Nah, ini sama. Ini untuk menghitung perubahan modal dari modal awal ke modal akhir, di mana perhitungannya sama seperti perusahaan dagang. Modal awal ditambah dengan laba, jika rugi berarti dikurangi. Baru nanti hasilnya akan memperoleh modal akhir. Baru terakhir ada bukan terakhir, laporan berikutnya ada neraca atau balance sheet. Di sini balance sheet melaporkan tentang posisi kekayaan perusahaan, di mana posisi kekayaan perusahaannya dalam bentuk persamaan akuntansi. Aktiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Sebelah aktivanya ada aset, aset lancar dan aset tetap. Kemudian di sebelah pasifanya ada kewajiban dan modal. Jumlah dari keduanya itu harus sama, harus balance. Jika masih ada yang belum sama berarti ada kurang tepat. Baru terakhir ada closing entries atau jurnal penutup. Nah, di dalam perusahaan manufaktur, jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Di dalam materi ini Ibu sampaikan juga contoh pembuatan laporan keuangan menyambung dari latihan worksheet minggu sebelumnya. Nah, di sini minggu sebelumnya ada worksheet
PT Nano sudah dibuat worksheet-nya dengan jurnal penyesuaian yang memang sudah dibuat. Hasil kemarin worksheet-nya sudah selesai sampai dengan kolom harga pokok produksi, laba ruginya, dan neraca. Sudah diperoleh poin-poinnya. Nah, ini selanjutnya dari worksheet ini pindahkan ke dalam bentuk laporan keuangannya. Kita sesuai dengan urutan materi yang sebelumnya. Kita buat statement of cost of good manufacture atau laporan perhitungan harga pokok produksinya. Di sini bisa dilihat. Pindahkan akun-akun yang masuk di dalam kolom harga pokok produksi. Buat statementnya, buat laporannya. Pindahkan setiap nama akunnya, sesuaikan dengan nama akun yang ada di dalam laporan perhitungan harga pokok produksi. Baru didapat nilai harga pokok produksinya. Di sini jumlahnya sama, harga pokok produksinya 1.010.000.000 rupiah. Dari laporan harga pokok produksi, nah ini income statement. Maaf, ini salah ketik. Kita masuk ke laporan laba ruginya, income statement. Masukkan poin-poin atau akun-akun yang ada di dalam income statement. Penjualan, masukkan 2 miliar. Nah, cost of goods sold, harga pokok penjualan, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk nilai persediaan barang dagangan itu diganti dengan persediaan barang jadi. Kemudian untuk pembelian diganti dengan harga pokok produksi. Tentunya harga pokok produksi yang memang sudah diperoleh dari perhitungan harga pokok produksinya. Baru jumlahkan. Ini dijumlahkan 1.410.000.000 rupiah. Baru kurangi dengan persediaan barang jadi yang ada di dalam penyesuaian di akhir periode. Maka harga pokok penjualannya adalah 1.260.000.000, sehingga gross profitnya atau laba kotornya penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Baru dikurangi dengan beban operasional atau biaya operasional. Expense semua masukkan, jumlahkan, maka hasilnya adalah laba, karena di sini laba kotornya lebih besar daripada jumlah beban. Nah, ini net income 480 juta sama dengan yang ada di worksheet. Net income 480 juta rupiah. Sudah dibuat laporan laba rugi, kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, modal awalnya di dalam worksheet ada 2.665.000.000 rupiah. Nah, ini adalah modal awal. Masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Kemudian karena memperoleh laba, maka jumlahnya dijumlahkan, total perubahan modal akhirnya, modal awal dijumlahkan dengan laba, maka jumlahnya adalah 3.145.000.000 rupiah. Masukkan ke dalam balance sheet atau neraca. Untuk kelompok aset, masukkan kelompok asetnya. Untuk liabilities dan kapitalnya, masukkan sesuai dengan kelompok nama akunnya. Di dalam kelompok aset, kita lihat di dalam worksheet ada kas, ada akun receivable, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Masukkan semuanya sesuai dengan nilainya. Itu masuk ke dalam current asset atau harta lancar, karena memang kemungkinan akan habis untuk jangka waktu 1 tahun.
Kemudian fixed asset, yang masuk ke dalam kelompok aset tetap. Di sini ada akumulasi, depresiasi, gedung kantor, gedung pabrik, kemudian mesin pabrik. Masukkan semuanya ke dalam neraca. Karena ini merupakan akumulasi, maka dia posisinya nanti akan mengurangi. Maka jumlah aset lancar dikurangi dengan aset tetap. Kebetulan ini aset tetapnya semuanya dalam bentuk akumulasi. Untuk akumulasi saldo normalnya ada di sebelah kredit, sehingga pada saat dicatat di neraca di kelompok aset, dia posisinya semuanya adalah berkurang. Nah, maka jumlah total asetnya 3.145 juta rupiah. Kemudian di kelompok pasifanya atau liabilities and capitalnya ada kapital saja, ada modal saja. Untuk kewajiban dia tidak ada akun kelompok kewajiban, sehingga jumlahnya sama 3.145 juta rupiah. Jumlah yang ada di kelompok kewajiban dan modal dan jumlah yang ada di kelompok harta sama. Maka ini pencatatannya sudah benar. Jika masih ada selisih, maka ada kekeliruan pencatatan. Silahkan cek lagi, flashback lagi ke belakangnya. Apakah mungkin di laporan laba ruginya atau mungkin di dalam worksheet-nya. Nah, ini melanjutkan dari latihan soal worksheet yang minggu sebelumnya. Nah, di sini ada untuk closing entries atau jurnal penutup. Pada dasarnya sama pembuatan jurnal penutup, tapi untuk di dalam perusahaan manufaktur yang dilakukan atau yang ditutup adalah akun-akun atas transaksi yang terjadi selama proses produksi sesuai tadi penjelasannya. Oke. Untuk latihan silahkan kalian melanjutkan dari laporan atau worksheet yang minggu sebelumnya sudah kalian buat perhitungan harga pokok produksinya, buat laporan laba ruginya, buat laporan perubahan modalnya, kemudian buat juga neraca sampai dengan jurnal penutup. Silakan kerjakan latihannya. Jika memang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup WA jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasannya. Untuk pertemuan minggu ini tidak ada kelas Zoom, tapi ini ada video pembahasan materi tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan industri atau manufaktur. Untuk pembuatan jurnal penutup, silahkan kalian latihan sendiri. Coba kerjakan sendiri dari yang sudah dibuatnya worksheet, dibuatnya laporan perhitungan harga pokok produksi, laba rugi, ekuitas, kemudian neracanya, ini semuanya sudah. Coba kalian latihan sampai dengan jurnal penutupnya. Jadi ini untuk jurnal penutup, kalian latihan silahkan kerjakan, lanjutkan sendiri. Baik, untuk pertemuan minggu keempat, Ibu sampaikan materi sampai di sini. Selamat pagi. Untuk absennya nanti Ibu lihat di LMS. Jadi untuk aktivitas atau activity completion-nya, jadi mahasiswa yang melihat video ini sudah pasti nanti akan ada terekam loginnya di LMS, nanti Ibu absen. Jadi Ibu absennya siang hari setelah kalian. Jadi diusahakan jangan sampai jangan terlalu lama lah. Sesuai jadwal kalian lihat saja materi yang ada di LMS, baru nanti siangnya Ibu lihat aktivitas di LMS-nya, baru absen. Jangan lupa konfirmasi absennya. Baik, sampai di sini saja untuk materi